Shalom sahabat sate malam wilayah 4 Gereja Toraja. Semoga sehat dan bahagia selalu. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Samuel Lobo dari Gereja Toraja Jemaat Bandung. Kita siapkan diri kita untuk menikmati saat teduh malam ini. Satu persembahan pujian, tetap hatiku bersyukur. Sahabat kekasih Tuhan, untuk pembacaan dan perenungan firman Tuhan malam ini, kita berdoa. Bapa Sorgawi, terima kasih penyertaan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Dan malam ini kami akan melakukan saat teduh malam. Kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapan Roh Kudus menolong kami. Biarlah firman-Mu malam ini
menjadi berkat atas hidup kami. Ampuni dosa kami Tuhan, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman untuk kita malam hari ini dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8 dan 12 sampai 18. Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai 8 dan ayat 12 sampai ayat 18. Firman Tuhan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan Ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Atas kehendaknya sendiri, Ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Amin. Saudara-saudara, tema kita malam ini, bahagia walau banyak masalah. Bahagia walau banyak masalah. Pastinya masalah, pergumulan, pencobaan, atau sesuatu yang membuat kita bergumul sebisa mungkin kita hindari dalam hidup ini. Tetapi ketika kita harus menghadapinya, maka dibutuhkan tips jitu untuk menghadapinya. Tentu ada banyak tips yang ditawarkan dunia untuk menghadapi pencobaan atau tantangan hidup. Misalnya sebisa mungkin hindari. Atau yang kedua, larilah sejauh mungkin dari masalah. Dan tips yang paling bijak yang sering kita dengar adalah, tenanglah hadapi masalah. Lalu apa tips menghadapi masalah versi firman Tuhan malam ini? Ada kata kunci yang diberikan Alkitab atau firman Tuhan untuk kita malam ini, yaitu bertahan. Bertahan dalam dunia sepak bola adalah sikap menunggu serangan lawan dengan segala kewaspadaan, lalu siap-siap melakukan serangan balasan yang mematikan. Lalu bertahan menurut bacaan kita malam ini adalah bertahan dengan modal iman dan hikmat. Nasihat seperti ini disampaikan oleh Yakobus kepada orang Yahudi Kristen yang terserak oleh karena penganiayaan setelah penganiayaan terhadap Stefanus.
Yakobus menyebut penderitaan mereka dengan istilah berbagai-bagai pencobaan ayat 2. Artinya penderitaan mereka banyak. Dalam situasi seperti itulah Yakobus memberi nasihat agar jemaat bertahan. Jangan lari, jangan cari kambing hitam. Jangan menyalahkan Tuhan, ayat 13. Dan jangan memunculkan atau menampilkan sikap negatif lainnya. Bertahan dengan iman. Ini yang pertama. Iman adalah anugerah yang diberikan Allah kepada anak-anaknya dalam hidup ini supaya bisa berbahagia. Mengapa? Karena dengan iman kita dapat tetap memandang kepada Allah apapun situasinya. Dengan iman kita dapat menanti dengan tekun pertolongan Tuhan yang pasti tiba tepat waktu. Dengan iman kita percaya bahwa kuasa Tuhan lebih besar daripada persoalan yang sementara kita alami. Dengan iman akan menghasilkan ketekunan yang pada gilirannya akan memperoleh buah yang matang supaya menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan sesuatu apapun, ayat 3 dan 4. Iman seperti itulah yang membuat kita bertahan dalam berbagai-bagai pencobaan hidup. Dan iman seperti itulah yang patut disyukuri agar kita tetap memiliki kebahagiaan sekalipun di tengah pencobaan hidup. Karena itu saudara-saudara, pesan firman Tuhan yang pertama untuk Anda malam ini adalah jangan pernah kehilangan iman agar Anda tetap bahagia. Yang kedua, tetap berhikmat. Selain iman, dibutuhkan hikmat untuk dapat bertahan dalam menghadapi pencobaan hidup. Mengapa kita butuh hikmat? Tentu agar kita dapat memiliki kecerdasan spiritual untuk mengelola masalah. Pertanyaannya adalah, apakah Anda sudah memiliki hikmat? Apakah Anda sudah berhikmat? Kalau belum, firman Tuhan malam ini mengingatkan Anda dan saya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, artinya hikmatnya sudah ada tapi masih kurang, hendaklah memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Ayat 5. Meminta hikmat kepada Allah lewat doa. Karena Allah memberikan hikmat kepada setiap orang yang meminta kepadanya. Dengan hikmat Allah, kita tidak hanya dapat bertahan menghadapi pencobaan, melainkan juga dapat melihat kehadiran Allah yang menyelamatkan, yang memberi pertolongan tepat waktu, dan yang juga mengantar kita menuju berkat yang kekal, yaitu mahkota kehidupan. Ayat 12. Dengan hikmat dari Allah, kita dapat mengelola masalah untuk semakin memurnikan iman kita. Dengan hikmat dari Allah, kita dapat mengelola masalah untuk semakin mengokohkan pengharapan dan kasih kita kepada Tuhan dan sesama. Dengan hikmat Allah, kita dapat tetap bersyukur kepada Allah sekalipun ada banyak masalah. Dengan hikmat dari Allah, kita dapat berkata, masalahku boleh banyak, tetapi hidupku harus jalan terus. Masalah boleh banyak, tetapi aku tidak mau kehilangan kebahagiaanku. Masalahku boleh banyak, tetapi aku percaya kuasa Tuhanku lebih besar dari masalahku. Karena itu saudara-saudara, pesan firman Tuhan yang kedua untuk Anda malam ini adalah, mintalah hikmat dengan penuh iman kepada Allah, agar hidupmu bahagia. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami hidup di tengah-tengah dunia yang telah dirusakkan oleh dosa. Ada begitu banyak hal yang bisa
membuat hidup kami bergumul. Bahkan kehidupan kami bisa jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan yang membuat kami dapat kehilangan sukacita, kehilangan kebahagiaan di dalam Tuhan. Firman-Mu malam ini menolong kami untuk bagaimana menghadapi pergumulan hidup ini, untuk dapat tetap menikmati kebahagiaan sekalipun kami diliputi berbagai persoalan hidup, yaitu dengan memiliki iman yang teguh dan juga memiliki hikmat yang dari Allah. Kami mohon Tuhan kokohkan iman kami. Kami mohon hikmat-Mu Tuhan, sehingga kami dimampukan untuk tetap memandang kepada Allah di tengah-tengah berbagai situasi yang sementara kami alami. Ada duka cita, ada sakit penyakit, ada pandemi COVID-19, ada kehilangan pekerjaan, dan berbagai persoalan yang menekan kehidupan kami. Tapi biarlah di tengah-tengah situasi seperti ini, anugerah iman kepada kami tetap dikokohkan oleh Tuhan, dan kami pun diberi hikmat oleh Tuhan, sehingga kami tetap memandang kepada Allah apapun yang terjadi, apapun situasi kami, dan supaya kami tidak kehilangan kebahagiaan di tengah-tengah berbagai pergumulan yang sementara kami hadapi. Kokohkan umat-Mu Tuhan dalam menghadapi pergumulan, baik di bangsa ini, di dunia ini. Dan kami terus berdoa untuk semua daya upaya yang sementara dilakukan oleh pemerintah kami untuk melakukan vaksinasi. Tuhan tolong berkati. Kiranya pada saatnya apa yang sementara dan terus dilakukan ini menjadi jalan Tuhan untuk memulihkan kehidupan kami, memulihkan bangsa kami, memulihkan umat-Mu di dunia ini dari pandemi COVID-19. Berkati pengurus BPSW, berkati seluruh klasis-klasis dalam wilayah 4, berkati Gereja Toraja dalam persiapan menuju sidang sinodiam di Jemaat Kanuruan, berkati pelayanan-pelayanan yang terus digerakkan untuk semakin mengokohkan iman jemaat-Mu di tengah-tengah perjalanan kehidupan ini. Berkati setiap sahabat sate malam BPSW 4 Gereja Toraja yang mengikuti ibadah malam ini. Apapun yang menjadi persoalan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan jamah, Tuhan topang, Tuhan beri jalan keluar terbaik, sehingga mereka kembali dipulihkan. Dan terlebih Tuhan mohon, kuatkan iman hamba-hamba-Mu, beri hikmat-Mu, sehingga di tengah-tengah persoalan yang dihadapi, tetap memandang kepada Tuhan dan tetap berbahagia karena yakin Tuhan ada beserta. Ini doa kami Tuhan. Syukur kami, pengharapan kami. Dan kepada segenap sahabat-sahabat sate malam BPSW 4 Gereja Toraja dimanapun Anda berada, kokohlah di dalam iman. Terus minta hikmat dari Tuhan untuk menjalani hidup ini. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selamanya. Amin. Sahabat yang dikasihi Tuhan, berbagai pergumulan hidup dapat saja membuat kita kehilangan kebahagiaan. Firman Tuhan meneguhkan Anda malam ini. Jangan biarkan kebahagiaanmu tertelan oleh masalah. Tetap bertahan dengan iman dan hikmat yang dari Tuhan. Tuhan pasti menopangmu. Sekian, terima kasih dan selamat malam. Shalom.